Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Hadanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Kita masuk bab yang ketiga atau yang kedua. Agak bingung kita memberikan nama bab. Yang penting masuk bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid. Haqqaqa tauhid itu artinya mentahqiq, merealisasikan dengan sebenar-benarnya. Atau dengan kata yang lebih singkat, menyempurnakan tauhid. Barang siapa yang menyempurnakan tauhid, dakhalal jannah, akan masuk surga bi ghairi hisab, dengan tanpa hisab, tanpa perhitungan amal lagi. Orang lain masih dihisab di padang mahsyar, orang yang sempurna tauhidnya sudah masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, tidak masuk neraka dulu. Ini keutamaan tauhid juga, ya. Masih bagian dari bab yang sebelumnya, tapi disendirikan karena ini keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dalil yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, surat An-Nahl ayat 120. Qaulillahi ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yaku minal musyrikina. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat qanitan, yang sangat tunduk, yang sangat patuh, yang sangat berbakti lillah, kepada Allah. Hanifan, yang lurus. Walam yaku minal musyrikin, dan tidak termasuk di antara orang-orang yang syirik. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid yang sangat tinggi, yaitu bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dicontohkan di sini salah satu orang yang telah mentahqiq tauhid, telah menyempurnakan tauhid,
dan bahkan disebut sebagai bapak tauhid. Karena perjuangannya dalam mendakwahkan tauhid luar biasa. Jadi disebut juga Abul Anbiya, bapak para nabi. Karena semua nabi, hampir semua nabi yang datang setelah beliau adalah keturunan beliau, yaitu Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini berisi tentang karakter sifat Ibrahim alaihissalam yang menunjukkan betapa kuatnya tauhid yang dimilikinya. Antum bisa dapatkan bagaimana kisah Ibrahim dalam berjuang mendakwakan tauhid ketika berhadapan dengan bapaknya, dengan kaumnya, dengan Raja Namrud dan lain sebagainya. Itu diantara bentuk-bentuk perjuangan Ibrahim memperjuangkan tauhid. Dan nanti dalam bab-bab berikutnya masih akan kita dapati lagi bagaimana sepak terjang Nabi Ibrahim dalam masalah tauhid. Disebutkan di sini ada 1, 2, 3, 4 karakter yang menonjol yang ada pada diri Ibrahim alaihissalam. Inna, sesungguhnya, ini namanya harfu taukid, huruf yang berguna untuk menegaskan. Makanya artinya sesungguhnya, ini sungguh-sungguh, tidak main-main, tegas. Ibrahim alaihissalam karena adalah umat. Tahu umat? Umat itu berapa orang? Banyak kan? Ini Ibrahim disebut umat. Apa maksudnya? Maka kita pelajari makna umat dalam bahasa Arab. Umat dalam bahasa Arab ada setidaknya 3 atau lebih makna. 3 makna di antara makna umat. Yang pertama, sekelompok manusia. Yang ini kita kenal, ma'ruf ya. Kita tahunya umat begitu, banyak orang. Dan ini sudah populer, ma'ruf. Banyak di dalam ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis Nabi ketika mengatakan umat. Seperti contohnya dalil kedua dari kitab tauhid yang sudah kita pelajari apa? Ada kata umat enggak? Dalil yang kedua apa? Hah? Dari awal kitab tauhid ada kata umat enggak? Gimana bunyinya? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, itu umat. Telah kami utus di setiap umat. Apa maksudnya? Sekelompok manusia. Itu makna yang pertama yang populer. Makna umat yang kedua adalah imam. Makna umat yang kedua adalah imam, pemimpin. Dan ini kandungan utama dari antara contohnya adalah ayat ini. Jadi makna umat di ayat ini adalah pemimpin. Ini yang lebih pas. Walaupun makna yang lain, makna yang sebelumnya juga bisa. Jadi Ibrahim disebut sebagai umat. Kenapa? Seakan-akan satu Ibrahim itu kekuatannya seperti umat manusia. Ini di antara makna. Ibrahim ini umat. Hebatnya Ibrahim alaihissalam. Makna yang kedua, pemimpin. Pemimpin bagi umat manusia yang lain. Kenapa? Pemimpin dalam masalah apa? Masalah politik, masalah tauhid. Pimpinan tauhid yang paling populer, yang Allah populerkan dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim. Bukan berarti Nabi sebelumnya tidak, tapi yang sangat dipopulerkan oleh Allah, banyak disebut-sebut, itu adalah Ibrahim alaihissalam, pemimpin ahli tauhid.
Makanya kalau antum tinggal di satu kampung atau satu kota sendirian, tidak ada orang di sana kecuali musyrik, antum bersama pemimpin Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini ayat menghibur antum, wahai ahli tauhid. Jangan khawatir, pimpinan kita itu jelas Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana umat yang ketiga adalah ajaran atau millah atau agama. Seperti dalam Al-Quran Allah menyatakan, Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Ini pernyataan orang-orang musyrik. Ketika disuruh untuk bertauhid, mereka beralasan, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami di atas umat. Apa mana umat di situ? Ajaran atau agama. Jadi bapak kami itu sudah begini ajarannya, nenek moyang kami seperti ini, jangan dirubah-rubah. Kira-kira yang suka berdalil begitu masih ada nggak? Kebanyakan orang. Kalau didatangkan Quran, hadis mengatakan jangan berubah-ubah budaya, tradisi nenek moyang. Itu sudah dipopulerkan dalam Al-Quran, banyak yang seperti itu. Ya, yang berdalil begitu itu sudah terbantah oleh Al-Quran. Jadi umat diantara mananya adalah ajaran atau agama. Mana umat yang lain? Berapa berarti? 4 ya. Umat itu artinya tempo, waktu, masa. Seperti dalam surat Yusuf, ketika Yusuf berpesan kepada salah satu temannya yang dipenjara. Ingat kisah Yusuf? Yusuf pernah dipenjara loh, bersama 2 orang. Kemudian 2 orang ini bermimpi dan bingung dengan tafsir mimpinya. Kemudian melihat Yusuf ini orang soleh, sepertinya orang baik ini, pasti bisa menafsirkan mimpi. Ini kecurigaan yang benar. Nabi Yusuf memang ahli tafsir mimpi. Akhirnya tanya kepada Yusuf alaihissalam. Yang satu mimpi katanya dia melihat dirinya disalib dan kepalanya dipatok-patok burung gagak. Tafsir oleh Yusuf ini mau mati memang. Yang satu lagi menuangkan anggur untuk rajanya, dan betul menjadi tukang memberi minum untuk rajanya. Kemudian Yusuf pun ternyata 2 orang itu dibebaskan, maka berpesan kepada orang yang hidupnya mau panjang ini, nanti tolong ingatkan saya di hadapan raja kamu. Ya, artinya saya jangan lama-lama ini di penjara. Kamu sudah bebas sekarang, ingatkan saya masih di penjara. Ternyata lupa. Sudah berlalu panjang lupa, sampai akhirnya raja itu bermimpi dan kebingungan seluruh rakyat, nggak ada yang bisa menafsirkan. Akhirnya orang yang satu ini tukang memberi minum raja, wadakaro ba'da ummatin, maka akhirnya dia ingat setelah umat, atau maksudnya setelah umat, setelah waktu yang panjang. Wadakaro ba'da ummatin. Itu makna-makna umat dalam bahasa Arab. Namun yang cocok dengan ayat ini ada 2. Makna yang pertama dengan yang kedua. Yang kedua yang lebih cocok lagi, pemimpin. Nabi Ibrahim adalah pemimpin ahli tauhid. Qanitan lillah. Qanit itu artinya sangat patuh, melebihi ta'ib. Ta'ib itu orang yang taat. Qanit itu sangat tunduk, sangat patuh. Jadi seakan-akan sebelum diperintah sudah melakukan itu. Itu orang yang qanit. Kalau perempuan qanita, ya, itu berarti sangat patuh kepada suaminya, insya Allah. Harapan orang tuanya. Pertama patuh kepada orang tuanya, pas sudah menikah patuh kepada suaminya. Jadi
Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karakter yang kedua yang luar biasa yang dimiliki oleh Ibrahim. Dan ini pernyataan dari siapa? Siapa yang menyatakan begini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasti benar kalau Allah yang menyatakan. Ini sudah pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanifan. Hanifan kalau diartikan dalam bahasa Indonesia sering diartikan lurus. Tapi itu mengartikan dengan dengan lawannya bahkan artinya. Nah, hanif itu artinya mail. Mail itu artinya condong. Condong sama lurus? Tidak. Kenapa diartikan lurus? Artinya condong. Tapi condong apa? Al-mail minasyirki ila tauhid. Al-mail minad dolal ilal huda. Artinya condong dari kesyirikan menuju tauhid, itu hanif. Atau condong dari kesesatan menuju hidayah. Makanya diartikan lurus yang gampang, ya kan? Kalau orang condong dari kesesatan menuju hidayah kan lurus jadinya, ya. Itu mengartikan dengan kesimpulan. Jadi Nabi Ibrahim itu condong dari kesyirikan menuju tauhid. Sudah, condong kepada tauhid, tidak kepada syirik lagi. Dan dipertegas lagi yang terakhir sebagai tauhid ini, penegas yang berulang-ulang. Walam yaku minal musyrikin, dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ini menunjukkan sempurnanya tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ayat ini diturunkan oleh Allah bukan cuma sebagai berita, tapi ini juga sekaligus sebagai pelajaran bagi kita, agar kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Boleh ya kita mencontoh Nabi? Boleh, bahkan khusus Nabi Ibrahim memang kita diperintahkan mengikuti, ya. Seperti dalam surat Al-Mumtahanah itu disebutkan agar kita meneladani Nabi Ibrahim. Kemudian ayat berikutnya surat Al-Mu'minun ayat 59. Allah berfirman, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ini karakter orang yang beriman. Di antara karakternya adalah yaitu orang-orang yang mereka terhadap Rabb mereka tidak menyekutukan. Mungkin ayat ini tidak begitu jelas menunjukkan sempurnanya tauhid. Tapi kalau orang yang tidak menyekutukan itu sudah penafian, dan asal dari penafian itu betul-betul dinafikan, betul-betul ditiadakan, tidak musyrik sama sekali, berarti sempurna tauhidnya. Dalil yang ketiga, yang terakhir dari bab ini adalah sebuah hadis yang agak panjang. Qala wa an Husain ibni Abdirrahman, dari Husain ibni Abdirrahman, qala, dia berkata, kuntu inda Sa'id ibni Jubairin, aku berada di sisi Sa'id ibni Jubair. Untuk itu aku berada, indi di sisi Sa'id ibni Jubair, seorang tabi'in. Tabi'in itu apa artinya? Muridnya sahabat, tidak bertemu Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang hidup semasa Rasul, dia beriman kepada Rasul tapi tidak pernah bertemu Rasul,
apa namanya? Sahabat? Apa pengertian sahabat kemarin? Tabiin itu dia hidup setelah Rasul. Jadi tabiin itu adalah murid sahabat. Jadi tidak semasa dengan Rasul, itu tabiin. Berarti kalau ada orang yang hidup semasa Rasul, beriman tapi tidak ketemu Rasul, ada istilah lain yang tidak populer di kalangan antum. Namanya al-muhadram. Al-muhadram itu bukan sahabat, bukan tabiin, tapi di antara keduanya. Dia semasa Rasul tapi bukan sahabat. Dia tidak bertemu Rasul tapi semasa dengan Rasul. Jadi bukan sahabat, bukan tabiin, tapi di tengah-tengah. Muhadram. Kalau Sa'id ini tabi'in. Faqala, maka Sa'id bin Jubair berkata, dan Husain bin Abdurrahman ini salah satu murid dari Sa'id bin Jubair. Maka sang guru berkata, pada suatu pagi, kurang lebih setelah subuh, ini biasanya ada atau kebiasaan majelis taklim itu memang pada subuh seperti Rasulullah. Rasulullah biasa mengadakan taklim setelah sholat subuh, sering. Bahkan sering sekali Rasulullah ketika pada subuh itu bertanya, siapa yang bermimpi tadi malam? Kemudian para sahabat bercerita, saya bermimpi ini. Jadi Rasulullah sering bertanya begitu, mungkin ditafsirkan oleh Rasulullah. Di sini Sa'id pun bertanya, ayyukum ra'a al-kaukab alladhi qadal barihah? Siapa yang tadi malam melihat bintang yang jatuh? Al-barihah itu tadi malam. Siapa yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Ini bukan melihat dalam mimpi, melihat dengan mata kepala. Orang Arab bilang mimpi sama melihat sama, bahasa Arabnya ro'a. Jadi ro'a itu bisa berarti melihat dengan mata, bisa berarti melihat dalam mimpi, itu ro'a. Tapi di sini maksudnya melihat dengan mata langsung. Fakultu, maka Husain ibni Abdurrahman menjawab, saya berkata, saya melihat bintang jatuh dari malam. Ada apa bintang jatuh ditanyakan? Tapi pelajarannya bukan masalah bintang jatuh ini. Kemudian Husain melanjutkan, Tsumma qultu, kemudian aku berkata, ama ini lam akun fi sholatin. Adapun saya tidak dalam keadaan sholat. Coba perhatikan. Husain menjawab, saya melihat bintang jatuh, tapi saya tidak sedang sholat. Apa maksudnya ucapan ini? Apa ini? Husain menambahi kalimat itu. Nggak ditanya itu. Nggak ditanya kamu sedang apa, enggak. Tapi dia menjawab tanpa ditanya, berkata, saya tidak sedang sholat. Apa maksudnya? Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari perkataan Husain ini? Tidak sholat tadi. Hah? Tidak sholat malam. Iya, tidak sedang sholat malam. Kenapa rupanya? Apa kesimpulan yang bisa dipetik? Apa? Menyerah? Menyerah? Teka-teki? Karena belum diajarkan kan? Jadi teka-teki. Sudah nyerah? Yang tahu Ustaz. Ini menunjukkan bahasanya dulu salafus soleh tidak ingin dikenal sebagai orang soleh. Paham? Kesannya kalau bilang saya, oh berarti tadi malam dia sholat malam. Begitu orang mikirnya, ya kan? Orang yang lain gak ada yang lihat bintang jatuh karena tidur pulas. Dia lihat, oh, berarti sholat malam itu. Masya Allah, ahli ibadah.
untuk mengantisipasi tuduhan keji itu, tuduhan keji atau tuduhan baik. Tuduhan baik itu dia langsung tutup, saya tidak sedang sholat. Luar biasa nih kesolehan orang dulu. Kalau kita banyak pamer kebaikan daripada menutupi kebaikan. Ya, ada orang sholat malam sendirian, tidak ada orang tahu, tapi cerita besok pagi. Gimana ceritanya? Tadi malam hujannya lebat sekali ya. Masa sih? Iya, waktu saya bangun malam, sholat malam itu, masya Allah. Kenapa harus dipamerkan? Sudah itu rahasia, ya. Sudah cukup Allah yang tahu untuk ikhlas. Tapi kalau dipamerkan itu menjadi sum'ah. Ini bedanya kita dengan mereka, orang salafus saleh, orang dulu yang saleh. Mereka menyembunyikan amal, kita pamer amal. Ini juga menunjukkan kesempurnaan tauhid, ya. Orang yang ahli tauhid itu tidak suka pamer. Pamer itu syirik kan? Syirik itu lawan dari tauhid, syirik asghar. Kemudian Said pun bertanya, belum. Saya tidak sedang sholat, walakinni lubitu, tapi saya tersengat hewan. Bisa kalajengking, bisa ular, pokoknya hewan yang berbisa. Jadi karena disengat kalajengking nggak bisa tidur, ya kan? Akhirnya lihat bintang jatuh, bukan karena sholat. Kemudian qala Sa'id berkata, fama sana'ka, terus apa yang kamu lakukan ketika sudah tersengat kalajengking? Qultu, saya katakan, irtaqaitu, aku meruqyahnya. Kata irtaqaitu dalam bahasa Arab bisa dua kemungkinan makna. Bisa bermakna saya meruqyah sendiri, bisa bermakna saya minta diruqyah oleh orang lain. Wallahu a'lam. Di sini ada dua kemungkinan. Qala fama hamalaka ala dzalik, apa yang membawa kamu untuk melakukan itu? Ini orang salaf, perhatikan. Kalau melakukan sesuatu harus ada sebabnya, harus ada dalilnya, ya. Kalau orang melakukan sesuatu gak ada dalilnya, khawatir tersesat, keliru. Sampai ada ulama yang mengatakan, kalau kamu bisa tidak menggaruk kepalamu kecuali kamu harus punya dalil, maka lakukan. Jadi kalau menggaruk ada dalilnya nggak? Nggak ada, nggak jadi. Misalnya sedang sholat gitu, mau garuk, ada dalilnya nggak? Nabi kurang garuk kepala nggak? Seakan-akan harus begitu beragam. Intinya usahakan cari dalil dulu. Ini orang salah dulu. Apapun yang dilakukan, tanya apa itu dalilnya. Fama hamalaka ala dzalik, apa yang bawamu untuk melakukan hal itu? Qultu, aku katakan, haditsun, sebuah hadis. Jadi ada dalilnya nih, hadis. Haddatsanahu Sya'bi, yang bercerita kepadaku Asy-Sya'bi. Ini juga seorang tabi'in ahli hadis. Qala wa ma haddatsakum. Saya bertanya lagi, apa yang diceritakan oleh Asy-Sya'bi kepadamu? Qultu, aku katakan, haddatsana an Buraidah bin al-Husayb. Dia bercerita kepadaku, kepada kami. Ini kata-kata kami menunjukkan bahasanya yang mendengar hadis itu tidak cuma sendirian, ada teman-teman yang lain. Bercerita kepada kami. Jadi siapa tadi? Sya'bi itu berkata, bercerita kepada kami Buraidah bin al-Husayb. Tuh, diceritakan sanadnya. Ini menunjukkan apa? Berita itu kalau mau yakin kejujurannya harus ada sumber pemberitaannya jelas. Kamu dari mana? Itu ada dituntut ketika itu. Ada orang berkata begini. Kata siapa? Dari mana? Itu orang salah begitu.
Jangan sampai yang cerita kepadamu itu pendusta. Kalau pendusta berarti salah. Berarti hadisnya dhaif. Bahkan bisa kadzab. Kalau kadzab sangat pendusta, hadisnya dhaif jiddan. Bisa menjadi maudhu, bahkan palsu. Jadi diruntut. Husain mendengar dari Sya'bi. Sya'bi mendengar dari Buraidah Ibn al-Husayn. Dan beratnya ilmu hadis itu menghafal nama-nama begini sebenarnya. Kalau ngapal isi hadis gampang, ya, mudah. Seperti ngapal Quran. Bahkan ada yang mengatakan lebih gampang ngapal hadis. Ada juga yang mengatakan gampang Quran. Dua-duanya gampang insyaallah. Dibanding ngapal nama-nama orang ini. Kadang sama namanya bolak-balik. Ini tadi ada Husain, ada lagi Buraidah bin Husain. Ya kan? Mirip-mirip. Susah. Orang Indonesia ngapal begitu susah sekali. Annahu qala, bahasanya Buraidah berkata, la ruqyata illa min ainin aw humadin. Tidak ada ruqyah. Jadi arti tidak ada ruqyah di sini, tidak ada ruqyah yang boleh atau yang sah, yang benar. Karena kata-kata tidak ada dalam bahasa Arab itu ada 3 kemungkinan makna. Tidak ada itu ada 3 kemungkinan makna. Kemungkinan yang pertama, tidak ada sama sekali, tidak ada wujudnya. Seperti kalau saya mengatakan la robba illallah, tidak ada Rob kecuali Allah. Itu kata tidak ada artinya apa? Tidak ada wujudnya memang, ya. Tidak ada wujud Rob kecuali Allah. Jadi gak ada Rob yang lain. Itu artinya meniadakan wujud. Kemungkinan yang kedua, meniadakan keabsahan atau kebenaran. Meniadakan kebenaran. Contohnya hadis ini. La ruqyata, bukan hadis ini, afwan, salah. Contohnya kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Itu maknanya wujud atau benar. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Wujud berarti memang betul-betul tidak ada sembahan kecuali Allah. Salah kalau bilang wujud. Buktinya atom disembah. Sembahan bukan itu. Sembahan. Berarti bukan menafikan wujud. Masih ada wujud sesembahan selain Allah. Ada wujud sesembahan selain Allah. Tapi yang dinafikan apanya? Yang ditiadakan kebenarannya. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Makanya nafikannya harus ada kata yang benar. Kalau nggak ada kata yang benar menjadi salah nafikannya. Jadi la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Karena sesembahan yang lain banyak, tapi batil, tidak benar. Itu makna la yang kedua. Makna la yang ketiga adalah meniadakan kesempurnaan. Meniadakan kamal atau kesempurnaan. Jadi kalau misalnya Nabi mengatakan la sholata bihadratit ta'am, tidak ada sholat dengan dihadirkannya makanan. Itu maksudnya tidak ada sholat wujud sholat mah nggak ada, atau tidak ada kebenarannya. Artinya kalau sholat tidak benar ketika ada makanan, atau meniadakan kesempurnaan. Pilih salah satu. Yang mana? Meniadakan kesempurnaan. Jadi kalau antum mau pergi ke masjid, istri sudah menyiapkan makanan. Sholat isya misalnya ya, dan makan malam disediakan. Rasulullah mengatakan la sholata bihadratit ta'am. Enggak ada sholat kalau sudah dihadirkan makanan. Berarti kalau sholat nanti tidak sah,
Betul nggak? Betul nggak? Salah. Karena itu menafikan kesempurnaan, bukan menafikan kebenaran. Kalau sholat tetap benar, tetap sah, tapi tidak sempurna. Itu saja. Tidak sempurna. Hukumnya makruh. Itu pun ada syarat yang lain. Artinya syarat yang lain yaitu kita sudah ambisi untuk makan, sudah lapar, keroncongan gitu. Tapi kalau kita kenyang sekali, walaupun banyak makanan yang nggak kepengen tuh, ya tetap saja kita pergi sholat, tidak masalah. Itu tiga kemungkinan makna la, peniadaan dalam bahasa Arab. Dan di sini di hadis ini kira-kira yang mana? Tidak ada ruqyah kecuali dari ain. Ain itu penyakit karena mata yang hasad. Kata Rasulullah, al-ainu haqqun. Ain itu benar, bisa membuat orang sakit, bisa membuat sesuatu menjadi rusak. Kalau ada orang yang matanya ain itu memang bakat mungkin ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada mata-mata tertentu orang memiliki. Di Arab banyak yang seperti itu, enggak tahu kalau di Indonesia. Itu kalau melihat sesuatu heran kepada sesuatu itu menjadi rusak. Kalau heran kepada orang itu jadi sakit atau celaka. Ini bahayanya orang yang punya mata heran, punya mata yang suka takjub. Bagaimana cara mengantisipasi mata yang begitu? Kalau orang yang punya mata begitu, dia harus nggak cuma dia sih, sebenarnya semua kita ketika heran kepada sesuatu harus ingat Allah. Jadi kalau heran kepada sesuatu bilang Masya Allah, jangan cuma wih, dan cuma begitu itu bisa mencelakai orang yang kita herani atau benda yang kita herani. Bilang Masya Allah atau Allahu Akbar atau Subhanallah. Yang penting ingat Allah. Itu ungkapan takjub, ungkapan heran. Yang menunjukkan bahwa segalanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan heran kepada sesuatu. Maka balasannya sesuatu itu jadi rusak ketika diherani. Karena nggak ada yang mengherankan. Allah yang membuat itu semua. Jadi orang sakit gara-gara orang heran itu banyak. Kata Rasulullah, banyak orang sakit itu sebabnya cuma karena ada orang lain yang heran sama antum. Makanya saya sering dapati ya, orang yang ganteng sering sakit, atau orang yang pintar sering sakit. Itu karena banyak orang heran kepadanya. Ini hati-hati makanya. Jangan kalau heran cuma bilang atau yang lain, tapi bilang Masya Allah ya. Biar orang tidak celaka. Dan ruqyah itu bisa menyembuhkan ain. Kata Rasulullah, tidak ada ruqyah kecuali dari ain, dari sakit karena ain, au humatin, atau karena disengat binatang yang berbisa. Coba ini yang saya tanyakan di sini. La ruqyata, tidak ada ruqyah. Dari tiga kemungkinan makna tidak tadi, yang mana? A, B, C. Tidak ada, tidak benar, atau tidak sempurna. Hah? Tidak benar. Ada pendapat lain? Tidak ada. Ada nggak? Ada, tetap ada orang yang meruqyah untuk yang selain ain dan kuman. Tidak benar? Kalau tidak benar berarti ruqyah yang lain batil. Antum nggak boleh meruqyah gara-gara kesurupan jin, ya kan? Berarti yang betul apa? Tidak ada ruqyah yang sempurna, yang kekuatannya sehebat kalau meruqyah orang yang sakit karena ain atau tersengat binatang berbisa. Ini makna wajib. Jadi ini hadis luar biasa yang dibawakan oleh Husain. Bahasanya Husain ketika meruqyah kakinya misalnya yang tersengat kalajengking itu punya dalil. Nabi pernah mengatakan tidak ada ruqyah yang mujarrab, tidak ada ruqyah yang sangat efektif, sempurna seperti ruqyah untuk tersengat kalajengking. Jadi punya dalil ya. Kemudian apa? Qala, maka Sa'id pun memujinya. Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh sangat
indah, sangat bagus orang yang berhenti kepada apa yang didengar. Artinya orang yang melakukan sesuai dengan dalil. Yang didengar itu dalil dari hadis. Jadi dia melakukan sesuatu, ada dalilnya. Itu sangat indah yang seperti itu. Jadi punya dalil. Walakin akan tetapi Sa'id punya bantahan. Sudah dipuji, dibantah lagi. Walakin haddatsana Ibnu Abbasin, bercerita kepadaku Ibnu Abbas, ini sahabat radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, sebuah hadis marfu, hadis yang sampai kepada Nabi. Kalau tadi hadis Buraidah bin Husain itu cuma kepada sahabat, tidak disandarkan kepada Nabi. Bisa jadi itu perkataan Nabi, bisa jadi cuma perkataan sahabat. Ya, karena tidak disebutkan Nabi tadi. Bahasanya Nabi bersabda, ini hadisnya panjang dan pelajarannya banyak di sini. Uridat alayyal umamu, ditampakkan kepada saya umat-umat. Siapa yang melihat? Nabi. Nabi ditampakkan kepada beliau umat-umat. Kapan ini ditampakkan? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ketika Nabi tidur, mimpi berarti ditampakkannya dalam mimpi. Ada yang mengatakan ketika Isra Mi'raj. Jadi dalam Isra Mi'raj Nabi ditampakkan berbagai hal yang akan terjadi nanti. Jadi seperti kita lihat film kalau zaman sekarang ya, ada video tentang gambar sesuatu yang akan terjadi gitu. Dan Nabi sudah tampakkan seperti itu, melihat ke surga. Itu gambaran nanti, dan neraka dan seterusnya. Ditampakkan kepadaku umat-umat. Fara'aitun Nabi, maka aku melihat seorang Nabi, wa ma'ahu rahtu, dan bersama beliau beberapa orang. Ar-rahtu itu angka dari 3 sampai 9. Jadi Nabi berdakwah pengikutnya cuma sekitar 3 sampai 9. Banyak enggak? Sedikit ya. Antum mau jadi Nabi? Mau pengikutnya begitu? Enggak bakalan jadi Nabi. Jadi juru dakwah saja. Jadi dai pengikutnya cuma 9. Mau? Lumayan. Satu saja sudah ke kamera ya. Ini Nabi pengikutnya 9 maksimal ini. Wan Nabi wa ma'ahu rajulu wa rajulani. Ada lagi Nabi yang lain pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Ini lebih miskin lagi. Wan Nabi wa laisa ma'ahu ahad, bahkan ada Nabi dan tidak bersamanya seorang pun. Mau. Ini Nabi ini tercela enggak? Dicela oleh Allah? Tidak sama sekali. Tidak ada Nabi yang tercela. Ketika berdakwah dan tidak ada orang mau ikut, yang salah siapa? Orangnya, orang-orang masyarakatnya, umatnya. Nabi tetap menyampaikan al-haq, kebenaran sesuai yang Allah tunjukkan. Tapi masalah mereka ikut atau tidak itu wewenang Allah. Seperti perkataan Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sangat berambisi untuk agar pamannya masuk Islam. Siapa pamannya? Abu Thalib. Bapaknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ada orang kaget. Oh, Abu Thalib ternyata bapaknya Ali. Baru sadar. Padahal sudah tahu Ali bin Abi Thalib. Selama ini tidak perhatian. Jadi Abi Thalib itu luar biasa pembelaannya kepada Nabi dalam berdakwah. Sampai mengatakan siapa yang menghalangi keponakanku, aku tebas. Jadi dibela dakwah Nabi. Mengakui Nabi itu benar, tapi sayang tidak mau masuk Islam. Ya, ada orang mengakui kebenaran tapi tidak mau melakukan. Dan itu ada. Tanya, iya benar, kamu itu benar. Ya sudah, kalau itu ikut saya. Enggak, kalau saya enggak. Itu khusus buat kamu saja. Banyak orang seperti itu. Ini Abu Thalib contohnya. Abu Thalib tidak mau ikut Nabi sampai ketika sekarat Nabi ingin agar beliau masuk Islam. Ya ammi, kul, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma satu ucapan.
kalimatun, satu kata, uhaju laka biha indallah, yang bisa aku jadikan hujjah di hadapan Allah. Jadi bisa lapor, ya Allah, pamanku sudah masuk Islam. Habis itu mati, sudah masuk surga. Enak nggak? Cuma begitu, masuk surga. Tapi dasar hidayah itu di tangan Allah. Ya. Ada orang di sampingnya Abu Lahab atau Abu Jahal dan yang lain mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci agamanya Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Bapaknya Abdul Thalib, kakeknya Nabi. Kamu gak suka agama bapakmu? Akhirnya dia bilang dia mengikuti agamanya Abdul Muttalib. Mati. Cuma begitu, gara-gara malu dibilang gak suka agama nenek moyang, agama sesepuh, agama orang tua. Ini bahaya sekali yang seperti ini. Gagal masuk surga gara-gara malu. Ada nggak kira-kira selain Abu Thalib? Masih ada orang yang gengsi untuk mengikuti orang soleh. Nggak enak, nanti saya dibilang bau surga. Akhirnya apa? Dia pun tidak mendapatkan hidayah karena apa? Hidayah itu di tangan Allah. Nabi sudah berusaha, innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Terserah Allah. Jadi kalau ada nabi berdakwah gak punya pengikut, itu Allah yang atur. Ada dai yang berdakwah bertahun-tahun gak dapat pengikut, mudah-mudahan kalau dakwahnya benar, ya itu juga memang sudah peraturan Allah begitu. Tidak menunjukkan kegagalan berdakwah kalau dakwahnya benar. Tapi bisa juga karena gagal dakwah. Misalnya dakwah dengan cara yang tidak sesuai tuntunan Nabi, tabrak sana tabrak sini, bantai sana bantai sini, pengikutnya bubar. Nah ini bukan karena hidayah di tangan Allah, tapi karena dia salah berdakwahnya, bisa jadi. Maka di sini ada nabi tidak punya pengikut. Ini juga pelajaran bagi kita sekalian. Jangan pesimis ketika pengikut kita sedikit. Imam Bukhari, ini pelajaran penting, pernah bermasalah dengan Ad-Duhli. Sama-sama ahli hadis, sama-sama pengen punya pengaruh, artinya manusiawi, pengen punya murid. Ad-Duhli cemburu berat melihat Bukhari muridnya banyak, 5 ribuan. Akhirnya dia mentahdir Imam Bukhari dengan suatu alasan, pokoknya Bukhari ada celah yang bisa dikritik, ditahdirlah Imam Bukhari. Bukhari sesat, begini. Hati-hati dari Imam Bukhari. Gara-gara itu terpengaruh semua muridnya. Coba, sampai Imam Bukhari habis muridnya kecuali 1. Masya Allah. Wa ra'aitun nabi wa ma'hu rajul. Saya melihat Nabi hanya 1 pengikut. Ini Imam Bukhari 1 pengikutnya. Siapa? Siapa pengikut Imam Bukhari yang 1 itu? Imam Muslim. Dan Masya Allah, ternyata Allah mengabadikan kitab mereka berdua menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Fitnah, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Belum tentu orang yang ditinggalkan manusia itu tersesat. Ya. Jangan khawatir kalau hanya sekedar ditakdir manusia, tapi takutlah kalau yang mentakdir itu Allah atau Rasulullah. Kalau berakhir manusia bisa benar, bisa salah. Dan itu bukan ukuran kebenaran. Yang penting kita berusaha mengikuti Quran, hadis, berdasarkan manhaj salafus saleh. Orang mau bilang apa, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kemudian rufi ali sawadun adimun, tiba-tiba ditampakkan kepadaku hitam yang banyak. Sawad itu warna hitam, adim itu besar. Ini maksudnya kelompok manusia yang banyak, kelihatan kepalanya hitam-hitam semua. Ya. Jadi yang kelihatan kan kepalanya dilihat dari atas itu hitam banyak sekali. Maka apa? Ada istilah kelompok yang selamat itu disebut dengan sawadun afdal.
kelompok yang besar. Ahlussunnah wal Jamaah itu termasuk kelompok yang paling besar di antara kelompok-kelompok sempalan. Umat Nabi yang masuk surga itu banyak. Ahlussunnah itu banyak. Makanya jangan dikira orang yang masuk surga cuma yang di bawah atap masjid ini, ya. Ahlussunnah wal Jamaah itu atapnya langit. Jangan cuma dikira yang benar itu kelompok kami, yang tidak kelompok kami sesat. Ini justru orang yang sesat yang ngomong begitu, ya. Ahlussunnah itu luas. Sejak para nabi, sejak Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, ini mayoritas mereka sawadun aqdam. Kalau sekarang minoritas mungkin, tapi kalau digabung semuanya kita paling besar. Digabung semuanya kita paling besar. Kelompok sesat itu sedikit. Jumlah kelompoknya banyak, tapi pengikutnya sedikit. Kalau hari ini besar memang, tapi dibanding dulu mereka sedikit. Ada kelompok besar, fadhanantu annahum ummati, maka aku mengira mereka adalah umatku. Jadi Nabi sangat optimis umatnya itu banyak. Faqila li, tapi dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumuhu, ini adalah Musa dan kaumnya. Berarti umatnya Nabi Musa termasuk umat yang besar. Umatnya Nabi Musa adalah umat yang terbesar setelah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini Musa dengan kaumnya. Kemudian fanadhartu, maka aku lihat di sisi yang lain. Faida sawadun adim, ternyata ada kelompok yang lebih besar lagi. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk, ini adalah umatmu. Wa ma'hum sab'una alfan, dan bersama mereka, bersama umatmu semua itu ada 70.000 orang. 70.000 orang dari sekian miliar mungkin. Umat Nabi ini banyak sekali. Dari dulu sampai sekarang berapa? Tidak ada yang menghitung. Itu ada 70.000 orang. Jumlah sahabat berapa? Banyak. Mungkin bisa jadi 70.000 itu sahabat. Karena yang menghadiri haji wada saja kata para ulama 40.000. Yang sebelum-sebelumnya masih ada toh? Yang gugur di medan perang sudah banyak. Ini yang hadir di haji wada 40.000. 70.000 ini mungkin sahabat. Bisa jadi. Karena mereka orang yang terbaik. Ada 70.000 orang yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, yang masuk surga tanpa hisab. Wala adab, dan tanpa adab, langsung masuk surga. Tsumma nahadha, kemudian setelah berbicara begitu, Nabi bangkit dari tempat duduknya. Pada kala manzilahu, kemudian masuk rumah. Kira-kira penasaran enggak? Bilang begitu langsung masuk rumah. Betul, para sahabat penasaran jelas. Faqala an-nasu fi ulaik, maka orang-orang memperbincangkan tentang mereka itu. Siapa itu 70.000? Kok tidak dijelaskan tadi. Faqala ba'duhum, sebagian berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan mungkin mereka adalah orang yang menjadi sahabat Nabi. Ya, betul kan? Bisa jadi itu 70.000 itu yang masuk surga langsung itu ya sahabat Nabi, dan mereka orang yang terbaik. Dan ini yang berbicara begini siapa? Sahabat juga. Ya, berharap mungkin kita ini. Atau sahabat senior, ini mungkin yang berbicara sahabat senior bisa jadi. Yang jelas ada pendapat begitu. Wa qala ba'dhum, yang lain lagi berkata, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Mungkin juga mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Kalau sahabat lahirnya dalam keadaan musyrik rata-rata. Ya. Kan sahabat masuk Islam. Sebelum masuk Islam apa? Musyrik. Nah, ini kata yang lain, mungkin yang lahir itu sudah Islam. Jadi nggak kenal kesyirikan, itu yang lebih hebat daripada yang sudah syirik duluan. Ya. Ini pendapat. Mana lebih kuat?
Falam yusriku billahi syai'a. Kecil, bayi lahir sudah Islam dan tidak pernah syirik. Ini kebanyakan tabi'in yang begitu. Ya, tabi'in atau sahabat junior yang mereka lahir dalam keadaan muslim, tidak kenal kesyirikan. Ini pendapat yang hebat, menunjukkan apa? Sahabat itu paham betul makna tauhid, keutamaan tauhid. Kalau berbicara orang hebat, pasti ahli tauhid, ya kan? Langsung menyimpulkan mereka ahli tauhid itu yang tidak syirik pokoknya. Kalau orang syirik itu udah rendah, itu rendah. Ahli tauhid. Wadakaru asya, maka yang lain juga menyebutkan yang lain lagi, banyak pendapat. Setelah itu, fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ribut itu mereka berpendapat, Nabi keluar menemui mereka. Fa'akhbaruhu, maka sahabat pun memberi kabar kepada Nabi tentang pendapat-pendapat itu. Faqala, maka Nabi pun menjawab, memberikan ketetapan sebagai kesimpulan atau jawaban dari pendapat-pendapat mereka. Humul ladina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ini syarat pertama untuk bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tidak minta diruqyah. Kalau minta diruqyah hukumnya apa? Boleh, tapi masuk surganya dihisab dulu, mungkin diadab dulu. Kalau mau langsung, jangan minta diruqyah. Ya, minta diruqyah tidak haram, tapi silakan pilih yang mana, mau masuk surga langsung atau mampir di neraka dulu. Pilih mana? Pilih langsung atau mampir? Neraka itu bukan makanan ya, jangan dicicip-cicip. Syarat pertama tidak minta diruqyah. Wala yatta'un, dan tidak berobat dengan kai. Kai itu besi yang dipanaskan. Itu juga boleh, tapi kalau pakai itu tidak masuk surga secara langsung. Tapi ada larangan khusus. Tapi ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan itu haram, ada yang mengatakan makruh. Ya, sebaiknya memang ditinggalkan kalau kita masuk surga cepat. Tidak berobat dengan besi yang dipanaskan. Ini biasanya orang yang luka, kemudian memanaskan besi, ditempelkan pada luka, dan itu cepat kering. Itu pengobatan zaman dulu. Dan sekarang ternyata banyak yang praktek begitu dengan apa? Akupunktur, jarumnya dipanaskan dulu. Tapi wallahu a'lam, ada yang berpendapat itu termasuk kai. Tapi bisa jadi tidak, karena dipanaskan ini cuma berfungsi sebagai pembunuh kuman, bisa jadi, atau memang biar masuk dalam keadaan panas. Jadi kalau dipanaskan kemudian dimasukkan dalam keadaan sudah dingin, berarti bukan itu tidak dipanaskan kan. Kalau masuknya dingin tidak termasuk kai, tapi kalau masuknya dalam keadaan panas itu termasuk kai. Wala yatatayyarun, dan tidak bertatayyur. Tatayyur itu dari kata toir, artinya burung. Artinya merasa sial atau merasa untung dengan melihat burung. Dan dikiaskan juga perkara-perkara yang lain. Termasuk tatayyur adalah merasa sial atau merasa untung dengan melihat fenomena alam, dengan mendengar sesuatu atau melihat sesuatu. Melihat ular berjalan ke kanan, oh ini mau untung. Buka toko, melihat ada orang buta lewat, aduh mau rugi. Ini termasuk tatayyur yang begitu-begitu keyakinannya tidak bisa masuk surga secara langsung. Bahkan itu syirik asghar. Syirik asghar, hati-hati. Ini yang tatayyur ini syirik asghar. Kalau yang depan-depan tadi tidak sampai syirik. Dan syarat yang keempat terakhir, ini kesimpulan sebenarnya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka bertawakal. Jadi karena sempurnanya tawakal, sempurnanya penyadaran diri kepada Allah, mereka tidak minta diruqyah. Kalau mau ruqyah, ruqyah sendiri. Kalau mau ada orang lain meruqyah, ya silakan, tapi saya nggak minta. Nggak apa-apa kalau diruqyah orang tanpa minta, nggak masalah. Tapi kalau
minta diruqyah, di situ ada unsur penyandaran hati kepada selain Allah. Butuh orang diruqyah itu sepertinya ada perasaan sesuatu kepada orang yang diruqyah. Buktinya apa? Buktinya beda diruqyah anak kecil sama diruqyah oleh syekh gitu ya. Ada perasaan lain kan? Makanya tidak boleh minta diruqyah. Karena sempurnanya tawakal, penyandaran dirinya kepada Allah, dan sempurna tawakal itu menunjukkan sempurnanya tauhid. Orang yang sempurna tauhidnya, sempurna tawakalnya, tidak bersandar kepada selain Allah sama sekali. Kalau dia berobat, tidak bersandar kepada obat, tidak bersandar kepada dokter, tapi bersandar hati kepada Allah semata. Dokter dan obat hanyalah sebab, bukan karena dokternya, bukan karena obatnya, tapi karena Allah yang menyembuhkan saya. Itu berarti tauhid, itu tawakal. Itu syarat untuk bisa termasuk 70 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kira-kira siapa mereka? 70.000. Sedikit atau banyak itu 70.000? Sedikit sekali. Ini sudah dihabiskan orang-orang dulu mungkin. Kita nggak tahu kebagian atau enggak. Tapi jangan khawatir ya. Dalam hadis yang lain, Nabi minta tambahan. Fastazadtuhu, maka aku minta tambahan. Kemudian Allah menambahi, wa ma'kulli alfin sab'una alfan. Bersama setiap 1.000 dari mereka ada 70.000 lagi. Coba dihitung sendiri gimana. Kan ada 70.000. Setiap 1.000 memimpin 70.000 lagi. Coba hitung semua berapa. Oke. Rasulullah melanjutkan di sini, atau perawi hadis ini yaitu Ibnu Abbas mengatakan, faqama Ukasah ibnu Mihsan. Maka ketika Nabi mengatakan begitu tadi syarat yang 4, tiba-tiba ada Ukasah yang berdiri. Ukasah ibnu Mihsan berdiri dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Doakan saya kepada Allah agar saya termasuk di antaranya. Ya, ini keistimewaan luar biasa, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dia pun mintanya bagus, tidak bilang, ya Rasulullah masukkan saya. Nah itu bukan orang Rasulullah, ya kan? Tapi bilangnya apa? Doakan kepada Allah agar saya termasuk di dalamnya. Kemudian Rasulullah pun berkata, anta minhum, kamu termasuk dari mereka. Ini luar biasa. Senang nggak dibilang begitu? Itu Rasul mengatakan begitu berdasarkan wahyu. Jadi setelah itu Rasul dapat wahyu, ternyata Ukasah termasuk salah satu dari 70.000 orang itu. Ini Ukasah bin Mihsan. Kemudian itu maqama rajulun akhar, kemudian berdiri lagi orang lain lagi. Dan dia berkata, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Doakan kepada Allah agar saya juga termasuk. Maka Rasul mengatakan, sabaqaka biha Ukasah, kamu sudah kedahuluan Ukasah. Apakah orang itu tidak termasuk? Hah? Belum tentu. Nabi tidak memvonis kamu tidak termasuk. Tidak bilang begitu loh. Cuma bilang kamu sudah kedahuluan Ukasah. Kalau kamu mau ya berdoa sendiri gitu. Cuma Nabi nggak mendoakan, bisa jadi dia masuk, bisa jadi nggak tahu Allah alam. Ini hebatnya Nabi menjawab ya, hati-hati jangan memvonis orang. Kamu nggak termasuk, ini kan bahaya kalau bilang begitu. Bisa jadi dia putus asa untuk bunuh diri. Tapi kamu didahului Ukasah, ya, berusaha sendiri coba. Bisa. Yang lain juga, akhirnya ini juga menutup pintu yang lain. Kalau yang kedua angkat tangan, 3, 4 semua angkat tangan ya. Habis. Makanya ini untuk menutup pintu agar orang lain tidak berdiri lagi. Sudah kamu dalam Ukasah. Kalau ada lain yang ketiga, kamu juga ke dalam Ukasah. Keempat, kamu juga percuma kan? Sudah, itu sudah tertutup. Dengan berkata suatu orang ke dalam Ukasah. Ini hadis yang luar biasa panjangnya, tapi ya masih termasuk tidak terlalu panjang, masih banyak hadis yang panjang. Ada hadis tentang cerita kiamat. Rasulullah itu bersabda sejak pada subuh sampai zuhur, sholat zuhur, habis zuhur dilanjutkan lagi sampai asar,
habis asar lanjut lagi sampai maghrib, habis maghrib lanjut lagi sampai isya. Baru habis. Kata perawi hadisnya, hafidhaha man hafidhaha wa nasiyaha man nasiyaha. Hafal orang yang hafal dan lupa orang yang lupa. Berarti ada yang hafal. Coba panjangnya itu. Nabi bersabda begitu, ada yang hafal. Ini kehebatan sahabat itu ya. Kalau segini pendek sekali. Paling berat menghafal hadis yang panjang-panjang. Cerita tentang perang itu biasanya panjang. Ada cerita tentang tobatnya Ka'ab bin Malik itu sekitar 3 lembar. Itu harus dihafal itu. Ada di buku. Hafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis waktu mungkin belum sampai jam 10 ya. Ada pertanyaan sebelum saya tanya? Ya. Tadi juga seorang tabiin menyembunyikan kesolehannya. Misalnya, karena tidak mau kita orang yang soleh, boleh nggak kita berusaha masalah ibadah kita? Karena kita mengambil sebagai istri. Berdusta agar tidak disebut soleh. Tidak boleh. Dusta dalam segala apapun haram hukumnya, kecuali beberapa bagian sedikit sekali. Di antara dusta yang dibolehkan, dustanya pasangan suami istri kepada pasangannya. Aku mencintai kamu 100%. Padahal cuma 5%. Dusta kan? Itu boleh. Membohongi istri boleh. Istrinya dengar nggak? Rahasia ya? Tidak masalah. Jadi berdusta untuk lebih merekatkan cinta boleh suami istri. Kemudian berdusta yang boleh lagi adalah berdusta untuk menyelamatkan orang lain. Tapi ini juga disebut bukan dusta murni, tapi disebut tauriyah. Ada caranya. Seperti misalnya, antum lihat ada orang dikejar oleh orang lain pakai parang. Jadi langsung dia sembunyi di rumah antum. Yang kejar tanya, kamu lihat orang lari lewat sini nggak? Ini saya yang ditanya begitu sudah bergeser sebelum dia datang, bergeser tempat. Dia bertanya, lihat orang lewat sini nggak tadi? Maka saya katakan apa? Sejak saya duduk di sini saya tidak lihat siapapun. Bohong nggak? Sedikit. Tahu dia. Itu pun kalau bohong itu menyelamatkan orang tidak masalah. Tapi sebaiknya itu tidak terlalu bohong, bergeser sedikit. Sejak saya duduk di sini tidak lihat siapapun. Saya lihatnya pas duduk di sana tadi. Salah siapa kan nggak paham, ya. Jadi tauriah itu artinya apa? Mengatakan sesuatu yang dimaksud oleh pembicara beda dengan yang ditangkap oleh pendengar. Nggak masalah. Tapi ada tujuan yang tujuannya baik itu tadi. Nah, selebihnya yang selain itu tidak boleh dusta, walaupun main-main. Nabi sambil mengatakan, Atman tul jannah, saya jamin masuk surga orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Walaupun bercanda, jangan berdusta. Bahkan walaupun berdusta kepada anak kecil atau kepada hewan, dusta itu bibit kemunafikan. Hati-hati dengan dusta. Orang kalau sudah suka dusta, satu dusta saja itu akan membawa kepada berikut-berikutnya. Nabi mengatakan apa? Iyyakum wal kadhib. Hati-hati dari dusta. Fa'inal kadhib yahdi ilal fujur, karena dusta mengajak kepada dosa-dosa yang lain. Wa'inal fujur yahdi ilal nar, dan dosa-dosa itu menuntun ke neraka. Hati-hati dengan dusta. Satu dusta bentuknya panjang. Sebaliknya kita harus jujur dalam segala hal. Alaikum bisidqi, wajib kalian untuk jujur. Karena sidqa
Yahdi ilal bir, karena kejujuran mengajak kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan menuntun ke surga. Jadi harus jujur. Dan orang kalau sudah dusta, ketahuan dustanya, sulit kita percaya. Makanya dulu ahli hadis tidak mau belajar kepada orang yang dusta walaupun bukan masalah hadis. Kalau sudah ketahuan dusta dalam masalah hadis, sudah disebutkan dan hadisnya palsu, tidak bisa diterima lagi omongannya. Kalau dusta dalam urusan dunia, itu hadisnya dhaif. Walaupun main-main, itu beratnya menjadi ahli hadis. Walaupun antum bukan ahli hadis, tapi kehidupan tetap butuh pada kejujuran, ya kan? Kita tahu teman kita ini suka dusta, ya sulit kita mempercaya. Mending cari orang yang jujur. Imam Bukhari atau imam-imam yang lain, Imam Bukhari pernah berkisah begini. Saya pernah mendatangi seorang guru yang ahli hadis. Saya akan menimba ilmu darinya. Tapi ketika datang, aku dapati kudanya sedang lepas lari. Maka dia pun, gurunya ini, mengibaskan karung seakan-akan makanan untuk kuda, ya. Kudanya melihat dikasih makan, balik. Pas sudah balik, ditangkap talinya, diikat, tidak dikasih makan. Ini dusta tidak? Mendustai kuda. Gara-gara itu Imam Bukhari balik, tidak mau belajar sama guru yang dusta. Coba bayangkan, dusta itu begitu. Pernah mendustai kawan? Atau mendustai kawan? Ada seorang ibu bilang ke anaknya, "Nak, sini nak, akan aku beri sesuatu." Kan sering kalau kita panggil anak begitu ya, lari-lari, sini saya kasih permen. Pas ditangkap nggak dikasih apa-apa. Itu melatih kebohongan nggak? Melatih anaknya jadi tahu, oh begitu ya cara berbohong. Tidak dia malas. Terlatih untuk bohong jadi anaknya. Anak kecil itu membekas sekali ilmu dari ibunya. Ibu itu madrasatul ula, sekolah pertama. Jadi kalau ibu sudah pernah dia mengajari bohong, anaknya sudah bohong nanti. Ada itu sahabat mengatakan, "Nak, sini nak, saya kasih." Nabi mendengar itu langsung bertanya, "Apa yang akan kamu kasih?" "Saya akan kasih kurma." Jujur kan berarti? Kata Nabi, "Kalau kamu tidak memberikan kepada yang kurma, berarti kamu pendusta." Ya Allah, Nabi bilang begitu. Anak kecil kepada anaknya sendiri tidak boleh dibohongi. Ya, itu tentang kejujuran, makanya penting sekali kita untuk berlaku jujur. Apa tadi pertanyaannya ya? Tentang berdusta agar tidak disebut orang soleh. Tidak usah berdusta, tapi ada adabnya. Makanya salaf dulu membenci pertanyaan tentang amal. Kamu puasa hari ini? Jangan bertanya, jangan usah tanya. Kecuali ada maksud tertentu, mau naktir makan misalnya gitu kan. Ya takdir saja, ternyata dia menjawab, "Afwan, saya tidak bisa makan hari ini." Ya sudah. Jadi kalau tanya-tanya nggak ada sebab, kamu puasa nggak? Cuma pengen tahu puasa atau nggak perlu ditanyakan. Kenapa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau dia tidak puasa, dia akan malu tidak puasa. Ya. Dan malu ini termasuk bagian dari riya. Artinya bagian dari ingin dikenal sebagai orang yang soleh sebenarnya, tapi karena tidak puasa malu dia, kurang soleh jadinya, nggak enak sebab puasa. Puasa sunnah ini maksudnya, kalau wajib sih harus puasa. Kemudian kalau dia menjawab iya saya puasa, itu akan timbul ujub, bangga. Maka sebenarnya jangan tanya-tanya kalau masalah amal ya, coba lihat amal sendiri-sendiri. Dan ulama juga berpesan, seperti Imam Syafi'i mengatakan, hendaknya setiap orang itu memiliki amalan rahasia yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah saja. Karena itu yang insya Allah menjadi jaminan keikhlasan ya. Insya Allah, belum pasti juga. Daripada amal yang dikenal orang, itu faktor untuk riya itu besar. Dan antara riya dengan ikhlas itu tipis sekali dindingnya. Sekali terlampaui bocor. Artinya sulit sekali orang menjaga keikhlasan.
Makanya kalau bisa sembunyikan amal, sembunyikan amal. Kalau amalan yang harus terang-terangan ya jangan disembunyikan. Sholat jamaah misalnya sembunyi di mana? Maksudnya yang disembunyikan itu amal yang memang bisa disembunyikan, seperti sholat malam, sedekah, dan lain-lain. Ada lagi? Ya. Ya. Apanya? Di ujung ajarnya mungkin dia tidak tahu cara membuangnya atau membagikannya atau gimana. Kita sebagai cucu atau anak, apa yang harus kita lakukan Ustaz? Apa kita membiarkan dia seperti itu atau harus kita dia atau cara-cara yang menurut syari itu gimana? Terima kasih. Syukran. Ya, apa? Orang yang ada susuknya itu tidak bisa mati. Bisa ya, tapi sulit. Wallahu a'lam, kalau memang tidak ada cara Islam yang bisa mengeluarkan susuk itu, ya sudah biarkan. Karena kalau kita berobat dengan sihir lagi, justru kita yang salah. Itu sebagai resiko sudah. Walaupun itu turunan dan sebagainya, karena namanya turunan itu memang nasib ya. Nggak ada yang namanya anak ular menjadi ayam. Anak ular itu tetap ular kan? Ya sudah keturunan ayam. Jadi antum jangan berharap menjadi keturunan orang Arab, antum orang Indonesia. Sudah itu nasib. Terima kalau itu ada susuk turunan dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau dia sadar ketika masih hidup menjadi ahli tauhid, bertobat sepenuhnya, walaupun susuknya nggak keluar, kalau memang dia tobat sepenuhnya, Allah bisa mengampuni ya. Tidak harus keluar itu susuknya. Saya Allah nggak tahu apakah ada cara syar'i yang bisa mengeluarkan susuk. Ada yang pengalaman? Nggak tahu. Kalau rukyah, Allah nggak tahu. Nah. Pernah mendengar dalam sebuah ceramah di radio, tapi saya tidak menyimak dari awal, di bagian akhir ceramah. Ustaz mengatakan begini, bahwa di bagian akhir ceramah tersebut saya tidak mengikutinya dari awal, sehingga nama sang ustaz itu pun saya tidak mengetahuinya. Beliau mengatakan begini, bahwa pembahasan menyangkut tauhid, akidah, dia katakan itu merupakan suatu perkara bid'ah. Alasannya, karena di dalam Al-Quran tidak didapati kata-kata akidah. Yang ada adalah iman. Bagaimana beliau mengatakan? Di dalam Al-Quran terdapat kata-kata iman, jadi beriman kepada Allah. Sebagaimana banyak di dalam ayat, salah satu di antaranya ia mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu. Demikian Ustaz. Bagaimana tanggapan dalam perkara ini? Demikian. Ya. Jadi tidak boleh bilang tauhid. Tauhid ada di Qurannya. Atau akidah nggak ada di Quran gitu. Kalau nggak, setiap yang nggak ada di Quran berarti bid'ah. Itu kaidah dari mana? Itu yang perlu kita tanya ya. Tidak setiap kata yang tidak ada di Quran berarti bid'ah. Kalau itu disebut bid'ah, antum ahli bid'ah semua. Banyak antum ngomong nggak ada dalam Quran. Ya, ya sekali. Saya Indonesia itu nggak ada di Quran.
Ya. Jadi intinya bukan kaidah untuk menetapkan suatu bid'ah atau bukan bid'ah hanya dengan beralasan tidak ada di Quran. Banyak perkara tidak ada di Quran, tapi ada di hadis. Banyak perkara tidak ada di hadis, tapi ada di kalangan sahabat. Maka itu semuanya tidak termasuk bid'ah. Yang bid'ah adalah perkara-perkara yang menyerupai syariat yang tidak ada tuntunannya dari Nabi maupun sahabat Nabi, yang diada-adakan berarti ya. Nah itu bid'ah. Kalau itu ada dari tuntunan salafus saleh maka tidak disebut bid'ah. Akidah, kata akidah populer di kalangan orang Arab. Mada kepada apa yang kamu yakini? Akidah. Taqattu annallaha wahid. Saya berkeyakinan bahwa Allah itu satu. Bahasa saja biasa. Kalau dikatakan hanya ada iman di Quran ya nggak masalah. Di Quran disebut iman, nggak disebut akidah, nggak masalah. Iman dengan akidah kurang lebih sama. Hanya muradi, hanya sinonim saja. Iman itu artinya keyakinan, akidah juga keyakinan. Terus apa masalahnya? Jadi tidak bermasalah sebenarnya. Jadi yang namanya akidah itu adalah bagian dari ilmu syar'i. Penamaan akidah sebagai cabang ilmu itu mungkin baru, artinya tidak disebut sebagai cabang ilmu dulu. Sebagaimana tajwid, dulu nggak ada ilmu tajwid. Sahabat tiba-tiba belajar Quran persis seperti Rasul sudah. Nggak ada kaidah intikad, idgham, ifraq. Nabi nggak ada, hadisnya itu nggak ada. Itu bid'ah. Antum juga ahli bid'ah paling begitu. Antum mengajarkan tajwid. Ya orang yang nggak mau akidah itu juga mengajarkan tajwid nggak kira-kira? Kalau enggak ya bacaan Qurannya nggak jelas. Ini nggak bisa kaidah seperti itu. Jadi yang jelas kita beragama mengikuti Rasulullah dan para sahabat, dan apa-apa yang bertentangan dengan ajaran mereka itulah yang kita katakan bid'ah. Sesuatu yang ada sumbernya, ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabat dan para salafus saleh itu tidak disebut sebagai bid'ah. Seperti orang yang mengatakan tauhid terbagi 3, mana dalilnya? Bid'ah itu. Mudah sekali mengatakan bid'ah. Apakah sesuatu yang tidak ada nasnya dari Quran maupun hadis berarti langsung bid'ah? Belum tentu. Banyak sekali perkara yang tidak disebutkan secara nas, secara teks dari Quran maupun hadis, tapi ada di tengah-tengah umat manusia dan tidak disebut sebagai bid'ah. Ada juga perkara masalah mursalah namanya, maslahat yang baru. Itu banyak. Seperti misalnya sekolah, madrasah. Zaman Nabi tidak ada, tapi sekarang ada. Bid'ah? Tidak, itu disebut sebagai masalah mursalah. Ya, intinya ya kesimpulannya harus belajar tentang kaidah-kaidah bid'ah biar bisa membedakan mana bid'ah mana bukan bid'ah. Ada? Yang lain? Sampai jam 10 ya? Sampai belum? Terserah. Kalau saya insya Allah masih bisa. Tapi kembali ke antum. Soalnya antum sudah tua-tua. Cukup ya? Insya Allah cukup sampai di sini. Yang penting kita berharap kepada Allah mudah-mudahan bermanfaat, menambah iman dan amal soleh, keyakinan dan pahala isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.